Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man. Ya, oke. Perkenalkan, saya Associate Director dari One Vision 21, nama saya Reza Andika. Oke, Oke, teman-teman, tadi kan partisipasi ya, partisipasi. Jadi sebelum kita mulai, kita punya yel-yel dulu nih. Yel-yelnya apa? Kan teman-teman rencananya mau jadi entrepreneur ya, entrepreneur sejati atau jadi entrepreneur, nggak masalah. Nah, pada saat nih Reza bilang entrepreneur, teman-teman harus jawab luar biasa, hebat. Maaf dokter, masih ada galau-galau gitu. Tadi main Mobile Legends baik-baik aja kan? Oke, entrepreneur luar biasa, hebat. Nanti kalau setiap acara, saat berjalannya acara, pokoknya kalau saya bilang entrepreneur, teman-teman bilang hebat. Ya nggak bilang nyanyi ya, setuju? Oke, nah teman-teman, terima kasih juga untuk kita di sini ada gabungan komunitas pebisnis One Vision 21. Terima kasih untuk para director yang sudah hadir dan terima kasih untuk para associate yang sudah hadir. Teman-teman mau tahu rasanya jadi pebisnis? OVI 21! Gila ya, gila. Karena sukses itu harus gila. Setuju? Setuju. Sekarang di sini siapa yang mau jadi entrepreneur? Boleh angkat tangannya? Partisipasi tadi. Ada yang mau jadi entrepreneur? Ya, mau jadi entrepreneur. Boleh turun tangannya? Ada yang masih bekerja? Bekerja di satu company ada? Oh, ada. Ada yang masih kuliah? Masih kuliah? Luar biasa. Oke. Nah, aku ke yang masih kerja dulu ya. Boleh tanya-tanya sedikit? Tangan buat Sisi. Sisi yakin mau jadi entrepreneur. Enakan karyawan. Income-nya tetap. Entrepreneur income-nya naik, turun, naik, turun. Gak apa-apa kok. Rumput tetangga memang lebih hijau walaupun rumputnya sintetis. Gak masalah. Oke, tadi mana nih yang masih kuliah? Oh bener, siapa suruh ada lain? Bro, namanya siapa bro? Kode emailnya apa? Nama saya Jason. Bro Jason, kenapa Bro Jason mau jadi entrepreneur? Kayaknya ternampakan nih. Gak apa-apa Bro Jason, kenapa mau jadi entrepreneur? Karena yang namanya bisnis itu ada bisa naik semua. Itu bisnis bro. Gak apa-apa bro, bisnis naik dan turun, setuju nggak? Setuju teman-teman. Bisnis naik turun, tadi Setiwi udah cerita. Bisnis naik dan turun. Teman-teman kalau jadi entrepreneur punya apa? Karyawan, setuju nggak sih? Setuju. Pada saat karyawan
kondisi di mana tetap berpenghasilan, maka saya perlu apa? Sebagai pengusaha nih, supaya saya tetap berpenghasilan, apa yang saya lakukan? Sebuah bisnis, ya, kita perlu membangun yang namanya sumber penghasilan. Ada mata air, ya, mata air ini kalau sudah terbentuk, inilah yang akan menghasilkan income terus-menerus kepada teman-teman. Nah, pada waktu kita ingin menjadi pengusaha, maka ada dua jenis pengusaha, teman-teman. Pengusaha yang biasa-biasa saja dan pengusaha yang luar biasa. Artinya ordinary, pengusaha ordinary, ya, atau yang great. Ya, apa yang membedakan? Seorang pengusaha yang berpikir besar, dia berpikir bagaimana usahanya bukan hanya menghasilkan penghasilan yang besar, tetapi juga menjadikan usahanya ini sumber penghasilan. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau suatu hari nanti saya tidak lagi dapat bekerja karena satu dan lain hal, dalam kondisi apapun, usaha itu tetap menghasilkan. Maka syarat pertama, produknya perlu dibutuhkan masyarakat. Kalau produknya tidak dibutuhkan masyarakat, maka itu yang disebut sebagai musiman. Contoh, kopi, ya, kopi ini produknya disukai masyarakat, pasti kopi menyebar di mana-mana, betul ya. Starbucks itu di mana-mana ada. Sekarang sudah ada saingannya, kopi kenangan dan sebagainya. Pertanyaannya, kopi itu produk yang dibutuhkan masyarakat atau yang disukai oleh masyarakat? Bukan dibutuhkan ya. Kenapa? Pada waktu COVID, omsetnya turun, ya. Hotel, ya, chain hotel. Hotel itu produk yang disukai masyarakat atau dibutuhkan masyarakat? Disukai, ya. Pada waktu kondisi tertentu, nggak usah ke hotel. Betul ya, teman-teman ya. Oke, pulsa. Pulsa dibutuhkannya dalam kondisi apapun. Case-nya sudah membuktikan bisnisnya terbukti bagus. Contoh, Kentucky Fried Chicken. Itu pemilik franchise sudah membuktikan, ya, tokonya laku. Ya, maka di franchise-kan, betul ya. McDonald, ya, McDonald itu sudah membuktikan tokonya laku, maka di franchise-kan. Ya, lalu apa? Indomaret, ya, Indomaret, Alfamart. Ya, kalau Anda beli Alfamart, ya, setahu saya mereka hanya menjual franchise yang sudah laku. Jadi Anda nggak akan dikasih kesempatan untuk buka toko. Saya mau beli Alfamart, oh ya sudah, Alfamart ini tiap hari untungnya sekian. Ya, jadi itu betul-betul franchise, teman-teman. Ya, yang memang sudah membuktikan. Ya, Hyatt itu kan chain hotel, tapi itu juga termasuk franchise. Nah, sekarang kalau Anda masuk di bisnis itu, maka teman-teman boleh dibilang setengahnya sudah punya sumber penghasilan. Lokasi yang di Bandung ini yang paling mahal, jadi lokasi tergantung, teman-teman, ya. Di Bandung ini lokasi itu sewa 1 tahun itu 150, berarti kita kontrak 3 tahun, karena kontrak kita dengan franchise-nya itu 3 tahun, jadi kita minimal 3 tahun. 3 tahun kita kontrak 150 kali 3 450. Total kurang lebih 1,1 M plus dana 100 juta itu buat operasional. Takut misalnya mau penambahan, apalagi ya bahan bakunya, kalau lagi rame mungkin kita pengen nambah dan sebagainya. Oke, itu kurang lebih startingnya saya kenapa kita bisnis franchise, dan kurang lebih sebesar berapa sih bisnis franchise, ya. Nah, kenyataannya gimana? Betul ya, teman-teman harus tahu kenyataannya gimana. Betul ya, kalau saya kasih lihatnya bagus-bagus kan, kayaknya gue yang jualan franchise gitu ya. Jadi gue kasih tahu orang bahwa realnya seperti apa, ya. Realnya teman-teman, swinger artinya makanan bukan kebutuhan pokok, setuju ya? Jadi kalau misalnya sekarang ini musim hujan, teman-temannya, ini omset bisa turun 50%. Hujan doang turun 50%. Teman-teman kalau jualan nasi, jualan beras, hujan tetap beli nggak? Tetap beli ya. Nah, kalau ini nggak, teman-teman, hujan turun. Anak masuk sekolah nih, anak masuk sekolah
bisa turun ya, terus juga kalau hujan juga turun. Ya, ini belum resesi loh teman-teman ya. Kebayang teman-teman tahun depan sebenarnya udah resesi ya, anak masuk sekolah, udah gitu musim hujan gitu ya, bisa vitamin teman-teman ya, vitamin ya. Tapi itu realnya teman-teman. Pertama itu, jadi benar-benar swinger dan ini musim teman-teman. Hari ini franchise-nya itu, yang ownernya itu, untungnya dari mana? Untungnya kan dari jualan si franchise, betul ya? Jual franchise, jual bahan baku, jual mesin, jual sistem, betul ya? Maka semakin banyak orang yang beli, semakin untung kan dia? Semakin untung teman-teman ya. Jadi ternyata perjanjian awal ya, itu maksimal minimal 2 km, maksimal 20 meter baru boleh bikin lagi satu shop. Jadi kalau ada orang mau bikin lagi satu shop, saya ada di sini, maka 2 km sekeliling ini udah nggak boleh bikin. Itu awalnya. Tapi hari ini 400 kilo juga sudah ada yang bikin. Makanya ini menjamur di mana-mana, ya. Nah, kesulitannya apa? Kesulitannya berarti kue ini dibagi-bagi, teman-teman. Kalau bagi mereka sama aja nggak? Bagi mereka sama aja, teman-teman. Karena mereka malah lebih untung. Kenapa? Kan mereka jual mesin, jual franchise, dia jual manajemen fee. Kita tetap harus bayar manajemen fee. Maka semakin banyak orang yang beli sama dia, manajemen fee-nya kan semakin gede. Betul ya? Itu yang terjadi. Yang kedua, teman-teman, kalau kita jualan online, begitu jualannya kita online, teman-teman, online itu diskon-diskonan ya. Lu lihat tuh di Shopee ya, di dan lain semacamnya, itu diskon bisa 40%, 50% atau 60%. Nah, kalau toko saya di sini, tetangga saya 400 kilo itu dia potong harga 60%. Mau nggak mau kalau gua mau laku, gua mesti potong harga 60%. Jadi ya, franchise-nya nggak tanggung jawab, jadi bukan urusan dia, urusan kita. Lu potong-potongan ya, lu dari untung lu potongin. Itu makanya kalau teman-teman yang mereka yang hari ini shopnya itu banyak yang online, hari ini sedang merana. Kenapa? Wah, omsetnya kayak yang gede teman-teman. Lu hitung cuannya, wah, kecil, kerja bakti ya. Puji Tuhan, tokonya gua banyaknya onsite. Maka 80-90% saya untung itu dari orang yang datang ke toko. Saya tidak begitu terpengaruh dengan layanannya online ya. Awal-awal saya bikin it's very good teman-teman. Yang dijanjikan 1 tahun balik BMP di bawah 1 tahun, betul, it's happen. Saya 8-9 bulan sudah BMP ya, tapi itu toko saya. Untuk toko orang lain yang hari ini baru mulai buka di Bandung, hari ini teman-teman, Bandung, Jakarta, Bali gitu ya, wah itu mah teman-teman sudah kesulitan tingkat dewa itu ya. Jadi mesti mikir-mikir. Belum brandnya ada yang muncul baru teman-teman ya, ada muncul yang baru, mirip, semuanya mirip, gambarnya mirip, untuk yang punyanya udah mirip sama gue gitu ya. Mulai muncul teman-teman ya. Jadi teman-teman yang namanya ini apa, kesenangan namanya, bukan kebutuhan. Itu seperti itu teman-teman. Hari ini lagi booming teman-teman. Hari ini perlihatannya ada bisnis franchise yang dulunya rame, ada Mango, bapak-bapak ingat kan? Mango yang dulunya ngantri, ingat ada yang jus Mango yang dulu ngantri kalau mau beli itu sampai wah muter-muter. Hari ini di mana ada? Udah nggak ada. Itu nggak ada yang hari ini udah tinggal dikit betul ya, dan banyak sekali. Jadi betul yang apa kata dokter katakan, betul banget teman-teman. Kalau bisnis kita bukan merupakan kebutuhan, maka harus siap-siap harus ready ya. Saya puji Tuhan sama istri ready. Kenapa? Karena itu uang dingin, bukan kita pinjam duit teman-teman. Kalau teman-teman pinjam duit, teman-teman mesti hitung dulu lagi. Jangan sampai nanti belum BRP bunganya itu udah pusing. Ya, pertama itu. Yang kedua, bukan penghasilan utama saya. Jadi ini penghasilan tambahan buat tambahin duit buat siapa? Buat istri gua tambah happy gitu kan ya. Jadi ini buat mainan istri saya ya. Jadi udah sekali itu puji Tuhan ya, nanti teman-teman ya, ini saya punya bisnis utama yang oke, makanya saya bisa masuk ke franchise. Tapi untuk teman-teman yang baru mulai, teman-teman tolong belajar sama doorstep bagaimana memulai sebuah bisnis. Jangan kita sampai salah invest atau invest sesuatu yang hari ini sudah jenuh marketnya ya. Oke, itu aja mungkin dari saya kembalikan pada doorstep ya. Thank you. Thank you, terima kasih Pak Nadi. Jadi rupanya franchise itu adalah ya second bisnis keduanya Pak Nadi ya. Mau tahu bisnis utamanya teman-teman?
ternyata begini, ini tadi yang saya cerita mengenai bisnis franchise itu adalah bisnis yang membuat kita punya penghasilan yang besar, ya, dan kita dapat untung. Artinya kalau kita menjalankannya dengan benar, maka kita pasti untung. Ya, kemungkinan ruginya itu kecil dibandingkan kita memulai bisnis yang kita coba-coba, paham ya? Coba-coba itu kita sendiri yang usaha. Tapi kalau franchise, dia yang sudah melakukan validasinya. Nah, hari ini teman-teman ada sebuah bisnis lain, franchise lain, kita sebut sebagai bisnis franchise plus. Franchise plus itu seperti ini, teman-teman. Kalau pemilik bisnis franchise tadi yang kata Pak Konadi, pada waktu Pak Konadi ikut sebuah bisnis, yang pertama untung siapa? Paham saya? Ya, pada waktu kita ikut franchise, ya kan, yang pasti untuk pertama kali ya pemilik franchise-nya yang pasti untung ya, karena dia Pak Konadi udah bayar dulu nih franchise fee, berarti udah pasti untung duluan kan, ya. Pak Konadinya mau untung mau rugi, pokoknya udah untung duluan. Terus Pak Konadi bilang, gua nambah beli mesin, berarti udah untung duluan kan, ya. Jadi franchise umumnya seperti itu, ya. Pada waktu kita bergabung di bisnis franchise, maka yang pertama kali untung udah pasti franchise-nya. Kenapa? Karena dia mau ngajarin kita kan, wajar dong dia dapat untung duluan. Ya kan, dia ngajarin kita bagaimana berbisnis. Betul ya teman-teman ya. Tetapi ada sebuah bisnis franchise itu seperti ini. Dari perusahaan yang besar, yang sudah punya nama lebih dari 1 tahun, pada waktu Anda bergabung dan Anda mampu memasarkan produknya, maka untungnya buat Anda berdua. Perusahaannya punya makanan. Mungkin nggak ada sebuah bisnis di mana kita masuk ke sebuah bisnis, ya, pada waktu kita menjalankannya, maka yang pertama kali untung adalah saya, di mana pemilik bisnisnya sendiri untungnya nanti belakangan. Ya, ini disebut plus. Lalu yang kedua, produknya dibutuhkan oleh hampir semua orang. Bukan lagi produk yang disukai, tapi produk yang dibutuhkan. Lalu tidak perlu franchise fee. Lalu tempatnya disediakan, artinya nggak perlu sewa tempat. Yang bayar siapa? Usahanya. Lalu nggak perlu bayar gaji pegawai. Yang bayar siapa? Dibayarin. Tidak perlu stok barang. Kira-kira kalau ada perusahaan seperti ini, ada bisnis seperti ini, layak nggak untuk didengar? Ya, saya nggak perlu bayar franchise fee. Ya, produknya dibutuhkan oleh masyarakat, tempatnya disediakan, saya nggak perlu sewa tempat, gaji pegawai subsidi, tidak perlu stok barang, dan bukan hanya itu. Saya untung duluan. Saya diberi kesempatan untuk apa? Untuk untung